pendahuluan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Contoh adalah sistem penilaian. Baik, dalam kesempatan pada hari ini, mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga di rencana pembelajaran semester mencakup capaian pembelajaran aspek sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan. Capaian pembelajaran aspek keterampilan umum mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Capaian pembelajaran aspek pengetahuan menguasai pengetahuan tentang siklus kehidupan reproduksi perempuan mulai dari masa remaja, masa antara, dan lansia. Capaian pembelajaran aspek keterampilan khusus selanjutnya mampu memberikan asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pengaturan kesuburan. Asuhan pasca keguguran yang tanggap budaya dan sesuai dengan kewenangan. CPMK yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPMK 4 selanjutnya mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Lingkup praktik kebidanan meliputi perempuan sepanjang siklus kesehatan reproduksi mulai dari masa remaja, masa antara, dan lansia, termasuk perencanaan keluarga dan pengaturan kesuburan, asuhan pasca keguguran yang tanggap budaya sesuai dengan kewenangan. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep cash pro dan gender di fasilitas kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan serta pemantauan tumbuh kembang wanita dan permasalahannya. Mahasiswa mampu melakukan screening untuk penyakit keganasan seperti kanker serviks dan kanker payudara. Mahasiswa mampu mengenali penyakit menular seksual atau PMS dan kelainan reproduksi. Mahasiswa mampu memahami konsep kependudukan, sejarah, dan perkembangan KB di Indonesia. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan kontrasepsi metode sederhana dengan alat dan tanpa alat. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi mata. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK. Mahasiswa mampu melakukan KIE dalam pelayanan KB, konseling dengan ABPK dan KLOP. Mahasiswa mampu mengenali evidence base dalam cash pro dan keluarga berencana atau KB. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah konsep kesehatan reproduksi dan gender. Yang kedua, kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, pemantauan tumbuh kembang wanita dan permasalahannya, penyakit keganasan, kanker serviks dan kanker payudara, penyakit menular seksual dan kelainan sistem reproduksi, konsep kependudukan, sejarah dan perkembangan serta program KB di Indonesia. Metode KB sederhana dengan dan tanpa alat, metode KB hormonal dan kontrasepsi mata, metode alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, metode alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK, program KIE dalam pelayanan KB, konseling dengan ABPK dan KLOP, evidence base dalam cash pro dan KB. Metode untuk mendukung perkuliahan dengan menggunakan SCL atau Student Centered Learning adalah suatu model, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar
belajarnya sendiri. Kegiatan metode utama yang akan dilakukan dalam perkuliahan yaitu ceramah, tanya jawab, small group discussion, collaborative learning, problem based learning, case study, brainstorming, role play, demonstratif dan simulation, praktikum dan praktik lead. Sistem yang saya lakukan dalam proses pembelajaran di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang dengan sistem tatap muka di kelas, e-learning website jaring Stikes WDH, laboratorium dan lahan praktik. Media untuk mendukung proses pembelajaran saya menggunakan PowerPoint, daftar tilik, modul dan jurnal. Jurnal yang saya gunakan untuk mendukung proses belajar mengajar menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Baik, sebelum memulai pembelajaran saya selalu melakukan untuk mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, absensi kehadiran dan mereview materi yang sudah saya berikan pada minggu sebelumnya, sehingga mahasiswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, saat pertemuan awal semester saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan, menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester ke depan yang akan ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Penilaian tersebut terdiri dari teori 70%, meliputi kehadiran 10%, penugasan 20%, UTS 20%, UAS 20%, praktik 30%. Saya selalu menyampaikan sistem penilaian di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi berperan aktif dan kreatif serta inovatif setiap pertemuan perkuliahan dengan maksimal. Penilaian ini saya sampaikan sehingga dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran dengan menerapkan DIA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ketemu lagi pada materi hari ini. Kita tentang metode alat kontrasepsi dalam rahim. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepentingan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua? Masuk. Semua ya, tadi sudah ada Ibu absensi dan alhamdulillah hari ini hadir semua. Baik, materi hari ini adalah metode alat kontrasepsi dalam rahim atau disingkat dengan AKDM. Sebelum melanjutkan ke materi hari ini, masih ingat materi sebelumnya? Masih. Apa? KB hormonal itu apa sih? Ya, boleh Asti. Jadi KB hormonal ini ada 2 ibu, ada pil KB dan suntik KB. Nah, suntik KB itu juga ada yang 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan. Oke, betul ya. Terima kasih Asti. Kemudian ada kontrasepsi mantap. Apa sih kontrasepsi mantap ya? Silakan. Kontrasepsi mantap itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama MOW, metode operasi wanita atau vulvotomi. Yang kedua itu MOP atau metode operasi pria seperti vasektomi. Betul ya? Ya, terima kasih Nur. Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Apa itu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDM? Ada yang pernah mendengar atau ada yang tahu? Boleh satu. AKDM itu merupakan salah satu
memakan beberapa waktu untuk kembali subur. Tidak mengganggu produksi ASI. Jadi ini aman ketika setelah lahiran menggunakan AKDR, tidak mengganggu produksi ASI. Bila tak ada masalah setelah kunjungan ulang awal, tidak perlu kembali ke klinik jika tidak ada masalah. Ya, paling kontrol di awal. Kalau tidak ada masalah, ya biasanya boleh tidak balik lagi selama tidak ada keluhan. Dapat disediakan oleh petugas kesehatan terlatih. Ya, jadi yang memasang ya harus sudah terlatih. Tidak mahal. Kenapa tidak mahal? Karena kalau KB pil beli lagi ya. Kalau KB suntik beli lagi murah, tapi beberapa kali balik ya, beli lagi. Tapi karena ini kontrasepsi jangka panjang, bayarnya hanya sekali. Jadi lebih murah atau tidak mahal. Tadi keuntungannya, sekarang keterbatasan AKDR. Perlu pemeriksaan ginekologi karena masuk ke dalam rahim, jadi perlu pemeriksaan ginekologi dan penapisan penyakit menular seksual sebelum pakai AKDR. Kemudian insersi dan pencabutan dilakukan oleh petugas terlatih. Perlu deteksi tentang AKDR ya, harus dilihat. Khawatir setelah menstruasi jika terjadi kram, perdarahan, puncak atau nyeri. Meningkatkan jumlah perdarahan dan kram menstruasi dalam beberapa bulan pertama. Kemungkinan terjadi eksklusi spontan, tapi itu tidak banyak yang terjadi. Kemudian walaupun jarang ya, kurang dari 1/1000 kasus dapat terjadi perforasi saat insersi AKDR. Tidak mencegah semua kehamilan ektopik, dapat meningkatkan resiko PMP atau PID dan yang berlanjut dengan infertilitas bila pasangannya resiko tinggi PMS, misalnya HPV, HIV atau AIDS. Oke, nah itu tadi keuntungan dan keterbatasannya. Sekarang indikasi AKDR. Siapa sih yang boleh pakai AKDR? Ini wanita usia reproduksi yang boleh pakai AKDR. Ini kontrasepsi efektivitas dan jangka panjang ya. Jadi nggak perlu takut lupa, kemudian nggak perlu ternyata lupa kapan harus suntik kembali. Nah, ini jangka panjang. Sedang memberikan ASI karena tadi keuntungannya tidak mengganggu ASI. Kemudian bisa dipakai pada pasca persalinan dan tidak memberikan ASI juga bisa. Kemudian pasca keguguran, resiko rendah terhadap PMS ya, tidak punya penyakit menular seksual, pelupa, tidak ingat untuk minum pil setiap hari. Tadi yang Ibu sebutkan ya, jadi tidak perlu mengingat kapan tanggal harus kembali lagi. Tidak suka atau tidak boleh pakai kontrasepsi hormon ya, karena AKDR atau IUD ini tidak mengandung hormon ya, jadi efek sampingnya minim, membutuhkan kontrasepsi darurat. Nah, itu tadi indikasinya, atau siapa yang boleh memakai kontrasepsi. Kemudian kontraindikasinya ya, kontraindikasinya ya, siapa yang tidak boleh memakai AKDR? Tentunya wanita hamil ya, jangan juga pakai AKDR. Kemudian dengan perdarahan pervaginam yang sebenarnya belum diketahui, pengidap PID atau ada radang panggul ya, kemudian mengeluarkan cairan seperti pus, nanah, nah itu tidak dianjurkan untuk memakai AKDR. Mengalami gangguan bentuk atau anomali kapsul uteri,
komplikasi infeksi atau radang panggul. Nah, bagaimana cara pemasangan AKDR? Ini nanti akan kita praktekkan setelah materi ini, akan kita praktekkan di laboratorium. Ya. Nah, kurang lebih ini gambarannya. Pernah lihat ya di laboratorium bentuknya AKDR. Ini panjang, tapi ini bukan semua nanti ditinggal, jadi ada yang kecil tadi, ya, ada overt, ada yang bergerigi, ada yang kecilnya yang ditinggal di dalam rahim. Yang panjang ini hanya untuk membantu proses memasukkan. Ini kurang lebih gambarannya. Nanti akan kita praktekkan di laboratorium. Ini petunjuk melepas IUD, AKDR dilepas setiap saat jika klien menginginkannya. Jadi kapanpun bisa dilepas. Dan saya mau hamil lagi nih, besok dilepas itu sudah bisa subur kembali. Ya, tidak menunggu sudah berhenti kontrasepsi, kemudian menunggu berapa lama bisa subur kembali. Tapi kalau AKDR bisa langsung subur kembali. Jika ada perubahan perilaku seksual, resiko tinggi, pertimbangkan untuk metode perlindungan kondom atau melepas AKDR. Jika klien ternyata terkena PMS, ini baiknya AKDR-nya dicabut atau dilepas. Menopause, ya, kalau menopause kan sudah tidak hamil kembali, jadi ya untuk apa pakai AKDR. Efek samping dari AKDR. Nah, ini ada beberapa efek samping. Darah haid, ada beberapa yang mengalami darah haid lebih banyak, perdarahan tidak teratur atau hebat, spasme menstruasi, disminor atau kram haid yang lebih dari biasanya. Nah, IUD dengan progestin itu biasanya tidak mens atau perdarahan becak atau spotting. Itu materi kita hari ini tentang AKDR, metode alat kontrasepsi dalam rahim. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu evaluasi. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan salah satu cara kerja AKDR. Ada yang bisa? Oke, Desi. Cara kerjanya itu untuk mengganggu proses reproduksi di mana sebelum sabur itu mencapai hormon tadi. Oke, betul. Ya, betul sekali. Terima kasih, Desi. Kemudian pertanyaan kedua. Sebutkan 3 saja keuntungan AKDR. Ada yang bisa? Saya, Bu. Dewi. Keuntungannya itu ada 3 ya, Bu. Yang pertama, efektivitasnya itu sangat tinggi dan lama penggunaannya itu bisa sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu produk ASI. Jadi bagi ibu-ibu yang menyusui tidak perlu khawatir, Bu. Jadi cocok sekali hari ini. Dan yang ketiga itu proses kesuburannya bisa cepat kembali, tidak seperti KB hormonal-hormonal yang lainnya. Bagus sekali ya, Dewi. Terima kasih. Beri plus dong. Desi dan Dewi udah bagus ya, semuanya udah paham ya. Oke, akhir nih. Kapan waktu yang tepat pemasangan AKDR? Oke, Bu Fida. Kali itu ada setiap saat selama 7 hari pertama menstruasi, setelah itu pasca persalinan sama pasca keguguran. Oke, bagus sekali ya, terima kasih. Semua sudah terjawab ya, alhamdulillah jawabannya sudah bagus. Semua yang mewakili dari satu kelas sudah paham ya? Sudah. Oke, berikutnya untuk besok kita akan belajar tentang salah satu MKJP juga, metode kontrasepsi jangka panjang, itu tentang AKBK ya, alat kontrasepsi bawah